Demam bola 2026 meriah, tetapi miris akibat polusi mengancam dan proyek sawah di Papua Barat Daya ditolak warga. Euforia Piala Dunia 2026 meledak. Masa tumpah ruah di kawasan tembok Berlin. Konvoi akbar sambut FIFA World Cup 2026. Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya Yusdila Matengo menyebut pesta bola ini tidak hanya tentang olahraga, tetapi jadi panggung lahirnya bintang-bintang baru yang dapat memotivasi pemain-pemain timnas untuk bisa berprestasi di tingkat internasional. Saya kira kan ini wujud dari sukacita, ya, sukacita. Jadi fans seluruh peserta Piala Dunia ini kan sudah punya fans fanatiknya. Ada fans fanatik Belanda, Brazil, Argentina, Jerman, gitu kan. Jadi semua udah punya fans, dan wujud sukacitanya itu penantian 4 tahun itu ya diwujudkan seperti acara kemarin. Jadi saya pikir wajar, dan memang itu euforia, jadi orang bersemangat sekali menanti Piala Dunia ya. Memang sayang sekali kita belum masuk. Bayangkan kita aja belum masuk sudah sebegitu meriah, hebat, semarak dukungan dari penonton fanatik bangsa Indonesia. Apalagi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, saya bisa bayangkan bagaimana kemeriahan dan kehebohan Indonesia nanti ke Piala. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ke depan melalui pembinaan yang baik, terstruktur, saya kira tidak ada yang mustahil. Di tengah aktivitas yang padat, tubuh membutuhkan perhatian lebih. FC Sop Subarashi dan Utsukushi Gold hadir sebagai suplemen premium original Jepang untuk membantu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh setiap hari, praktis dikonsumsi. Dan ready stock sekarang. Informasi pemesanan tersedia di deskripsi video. Tetapi di balik kemeriahan ini, ada yang membara. Kadis Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Yulian Kelikambu menyebut pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, tetapi krisis nyata hari ini yang membutuhkan solusi. Mengingat suhu bumi terus meningkat akibat polusi dan emisi gas rumah kaca yang mengancam dan merusak habitat alam. Sekarang kan bumi kita tidak panas lagi, tapi sudah mendidih. Sehingga secara global namun demikian setiap daerah punya kontribusi untuk membuat bumi ini semakin panas. Sehingga di dalam Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, ada 3 hal yang harus dikerjakan oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Yang pertama, Bupati Wali Kota melakukan inventarisir gas rumah kaca. Gubernur juga melakukan inventarisir gas rumah kaca. Bupati Wali Kota dan Gubernur kan tidak mungkin kerjakan barang-barang ini, karena ada OPD teknisnya, Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa kita harus menyuarakan pilah sampah organik, khususnya organik? Karena sampah organik ini sebagai penghasil gas metan. Ini sisa-sisa makanan, food waste, sisa makanan dari dapur, warung, semuanya ini kalau dibuang begitu saja, itu menghasilkan gas metan. Pembusukannya itu menghasilkan gas metan. Gas metan ini adalah gas yang paling kuat sebagai gas rumah kaca, yang paling kuat merusak lapisan ozon. Sehingga merusak dan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga sekarang di mana-mana kebijakan hari ini adalah kebijakan untuk bagaimana pilah sampah dari hulu. Mendagri sudah keluarkan edaran, Menteri Lingkungan Hidup sudah keluarkan edaran. Mendagri keluarkan edarannya kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Menteri Lingkungan Hidup kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, kepada OPD. Di tengah aktivitas yang padat, tubuh membutuhkan perhatian lebih. FC Sop Subarashi dan Utsukushi
Colt hadir sebagai suplemen premium original Jepang untuk membantu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh setiap hari, praktis dikonsumsi dan ready stock sekarang. Informasi pemesanan tersedia di deskripsi video. Dilema lain muncul ketika pemerintah mengejar target swasembada pangan melalui percepatan cetak sawah rakyat mendapat penolakan warga. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Yulian Kelikambo menyingkapi kejadian ini, menyatakan harus ada strategi komunikasi partisipatif untuk mencegah aksi penolakan, termasuk kebijakan-kebijakan lainnya. Kami sebagai Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, kemudian sebagai satu alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, itu ada materi yang sangat baik adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi kebijakan ini harus kita merubah gaya komunikasi kita. Kebijakan yang mau diambil itu harus kita lakukan secara terstruktur, berjenjang, dan itu mungkin dari bawah. Di ilmu lingkungan itu ada namanya konsultasi publik sebelum pengambilan keputusan dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi komunikasi ini kita harus datangi masyarakat dulu, diskusi dengan mereka, duduk dengan mereka, dengar apa maunya mereka. Ini keinginan dan harapan mereka. Kemudian kita klopkan apakah keinginan dan harapan ini dengan program kegiatan yang kita tawarkan ini dapat mencapai tujuan bersama, sejahtera yang dimaksud oleh masyarakat. Ya. Jangan sejahtera yang dimaksud oleh pemerintah. Pengambil kebijakan yang kita memaksakan. Tidak boleh. Karena masing-masing itu sudah punya gaya berpikir. Ya. Di era media sosial yang cukup signifikan, ramai, dan ini masyarakat itu sudah terdidik sendiri. Mereka membaca, mendengar, mengkaji dengan gaya mereka. Sehingga kita dari pemerintah pun harus dengan berpikir harus datangi dulu, duduk bersama mereka, makan bersama mereka, diskusi bersama mereka, mau keinginan dan harapan. Itu pun yang akan kami kawal dalam Raperdasus Masyarakat Hukum Adat. Besok akan konsultasi ya ke Mendagri. Salah satu yang kami kawal adalah proses perizinan. Izin yang akan datang itu harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat. Izin apa saja? Pemilik hak wilayah. Izin apa saja? Piala Dunia adalah pesta kita bersama. Tetapi menjaga lingkungan adalah tanggung jawab masa depan. Pesta bola boleh meriah, namun kelestarian bumi tidak boleh ditawar-tawar. Keputusan terbaik lahir dari pemahaman bersama, bukan dari paksaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru lainnya. Sampai bersua lagi.